Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran. Boleh disiapkan dulu oleh KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya, pertemuan kemarin atau minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang sinonim dan antonim. Sinonim itu merupakan persamaan, dan antonim perbedaan, betul. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai teks narasi. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu teks narasi, lalu kalian dapat memahami unsur-unsur teks narasi dan struktur teks narasi. Yang ketiga, kalian dapat menulis teks narasi dengan baik dan benar. Kegiatan yang akan kita lakukan nanti yaitu Ibu akan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang. Nah, lalu secara berkelompok tersebut di mana kalian harus menulis teks narasi bersama teman kalian, tetapi secara mandiri, yaitu masing-masing menulis teks narasi. Nah, nanti kalian di situ bisa bertukar pikiran atau saling memberikan ide atau saling memberikan masukan kalian terhadap cerita teman kalian, begitupun sebaliknya. Nah, nanti dalam setiap kelompok tersebut Ibu akan meminta satu perwakilan orang untuk maju ke depan dan membacakan hasil menulis teks narasi. Oke, bisa dipahami? Oke, siap kita ke pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih, siapa di sini yang suka membaca cerita? Oke, ada ya. Lalu cerita apa yang pernah kalian baca atau yang pernah kalian dengar nih? Oke, lalu kalau menurut Balkis nih, apa yang membuat sebuah cerita itu bisa dikatakan menarik? Oke, isi ceritanya betul. Lalu apa lagi? Oke. Jawaban Balkis itu udah bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi atau menulis teks narasi. Nah, teks narasi ini adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian secara runtut, sehingga pembaca seolah-olah ikut mengalami dari cerita tersebut. Nah, Ibu di sini sudah menuliskan contoh teks narasi. Nanti kalian baca terlebih dahulu dan Ibu akan bertanya. Coba kalian baca dulu. Oke, Ibu mau tanya nih. Nah, setelah kalian membaca teks narasi ini, siapa yang dapat menceritakan kembali isi cerita dengan bahasanya sendiri? Angkat tangan. Oke, boleh Reza ceritakan kembali isi cerita tersebut. Oke, bagus. Lalu, menurut Reza, siapa tokoh yang ada dalam cerita ini? Lalu, di mana sih latar kejadiannya? Oke, lalu bagaimana urutan peristiwa ini terjadi? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Reza. Nah, dari jawaban Reza tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebuah teks narasi memiliki unsur-unsur penting, yaitu seperti tokoh, lalu latar, alur, konflik, sudut pandang, dan amanat.
Lalu, selain itu, teks narasi juga memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai struktur dan unsur-unsur teks narasi agar lebih mudah dalam menyusun sebuah cerita. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari unsur dan struktur yang terdapat dalam teks narasi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur teks narasi. Yang pertama yaitu tokoh. Coba, tokoh adalah tokoh adalah pelaku yang ada di dalam suatu cerita. Nah, tokoh ini bisa berupa manusia, lalu hewan, ataupun makhluk lain yang berperan dalam suatu cerita. Nah, biasanya terdapat tokoh utama dan tokoh pendukung. Contohnya nih, ketika kalian membaca cerita tentang si Kancil nih, tokoh utamanya adalah tokoh utamanya adalah si Kancil. Nah, lalu yang kedua yaitu penokohan. Nah, penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau watak tokoh. Misalnya nih, ada tokoh yang baik hati, lalu pemberani, jujur, rajin, ataupun dapat sebaliknya, seperti tokoh itu jahat, terus pembangkang misalnya, lalu suka berbohong. Nah, sifat tokoh dapat diketahui melalui perkataan, lalu tindakan, maupun tanggapan tokoh lain terhadap dirinya. Nah, yang ketiga yaitu latar. Nah, latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Contohnya, tempatnya itu di sekolah, waktunya itu misalnya di pagi hari, dan suasananya itu menyenangkan atau menegangkan. Oke, dari ketiga unsur tersebut, ada yang mau ditanyain dulu tidak sebelum Ibu lanjut ke unsur lainnya? Oke, dapat dipahami? Oke, lalu Ibu lanjut ke unsur yang keempat, yaitu ada alur. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Nah, alur ini membuat cerita berjalan secara runtut dari awal hingga akhir. Lalu alur juga ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tetapi yang paling sering digunakan adalah alur maju. Yang kelima yaitu konflik. Nah, konflik adalah permasalahan yang dialami tokoh dalam sebuah cerita. Kenapa sih Bu harus ada konflik? Konflik teh apa sih Bu? Nah, konflik itu adalah permasalahan. Lalu kenapa harus ada konflik? Karena konflik membuat cerita menjadi lebih menarik karena pembaca ingin mengetahui bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan. Nah, jadi konflik itu merupakan suatu rangkaian penting juga dalam menulis teks narasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menceritakan kisahnya. Misalnya, menggunakan kata aku sebagai tokoh utama atau sebagai orang pertama. Lalu bisa juga menggunakan nama tokoh dan kata dia sebagai orang ketiga. Itu merupakan sudut pandang. Lalu yang terakhir itu ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Contohnya, kita harus jujur atau saling membantu dan atau tidak mudah menyerah. Itu merupakan contoh dari amanat. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tidak? Oke, dapat dipahami? Nah, selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Yang pertama yaitu ada orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka cerita. Nah, pada bagian ini pengarang memperkenalkan tokohnya, latarnya, tempatnya, latar waktunya, situasi awal, sehingga pembaca mengetahui gambaran cerita. Yang kedua
ada komplikasi. Nah, komplikasi merupakan bagian munculnya masalah atau konflik yang dialami tokoh. Nah, konflik inilah yang membuat isi cerita menjadi lebih menarik dan membuat pembaca menjadi penasaran sehingga mau membaca isi cerita tersebut. Lalu yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini dijelaskan bagaimana tokoh menyelesaikan konflik atau permasalahan yang dihadapinya hingga cerita mencapai akhir. Lalu yang keempat yaitu ada koda. Nah, koda ini merupakan bagian penutup yang berisi pesan, nilai moral, atau perubahan yang dialami tokoh setelah peristiwa tersebut terjadi. Nah, tetapi tidak semua teks narasi ini memiliki bagian koda. Nah, jadi saat kalian menulis teks narasi nanti, pastikan terlebih dahulu cerita yang dibuat itu memiliki tokoh yang jelas. Mau siapa dulu nih tokohnya? Lalu latar yang sesuai dengan ceritanya. Lalu alur yang harus runtut. Mau alur maju, mau alur mundur, atau alur campuran. Lalu yang ketiga yaitu konflik atau permasalahan yang menarik sehingga pembaca dapat tertarik untuk membaca isi cerita tersebut. Lalu yang terakhir harus mengandung amanat yang dapat dipetik oleh pembaca. Nah, coba dari unsur dan struktur teks narasi ada yang mau ditanyain dulu tidak? Paham? Oke, semuanya dapat dipahami ya. Oke, karena Ibu sudah selesai menjelaskan dan kalian dapat memahami nih. Sekarang kalian boleh membentuk kelompok. Satu kelompoknya 3-4 orang. Terus silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Mau judulnya apa? Lalu setelah ada judul, lalu tentukan tokohnya mau siapa, latarnya mau di mana, alurnya mau maju atau mundur atau campuran, lalu sudut pandangnya itu jangan lupa juga, dan amanat. Coba boleh didiskusikan terlebih dahulu, tentukan dulu unsur-unsurnya. Nah, setelah unsur-unsurnya ada semua nih, lalu kalian buat teks narasi berdasarkan strukturnya. Oke, sudah selesai? Oke, kalau selesai, Ibu akan secara acak menentukan siapa yang harus membaca teks narasi hasil kalian sendiri. Oke, Riza, silakan kamu bacakan isi cerita teks narasi yang sudah kamu tulis. Oke, tepuk tangan dulu buat Riza. Nah, secara umum, Riza sudah mampu mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur teks narasi dengan baik. Nah, jadi teruslah berlatih agar kemampuan menulis kalian itu semakin berkembang. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama siapa yang dapat menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan teks narasi. Betul, lalu apa saja struktur dan unsur-unsur yang ada di dalamnya? Oke, betul, dapat dipahami ya? Oke, hari ini kita telah mempelajari pengertian teks narasi, lalu unsur-unsurnya, lalu strukturnya, serta langkah-langkah menulis teks narasi yang baik dan runtut. Nah, Ibu mengapresiasi semangat kalian dan keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini dapat membantu kalian menjadi penulis yang kreatif, penulis cerita yang handal. Nah, untuk selanjutnya, silahkan kalian menyempurnakan teks narasi yang telah dibuat hari ini berdasarkan masukan yang telah Ibu berikan tadi. Siap? Oke, nanti Ibu akan baca lagi di pertemuan berikutnya. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, ada yang masih ingin ditanyakan? Atau apakah ada yang merasa masih kesulitan? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Boleh sama kainnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.